Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah saat ini kita kembali bisa belajar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun kita tetap semangat, tetap optimis untuk meraih apa yang kita cita-citakan dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Dan tidak terasa kalian juga sekarang sudah naik satu tingkat kelas menjadi kelas 5. Yang ini tentu saja menuntut konsentrasi yang lebih, kesungguhan yang lebih. Kenapa? Karena materinya akan berbeda di kelas 4 dan di kelas 5. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hukuman. Silakan anak-anak dibuka materi yang setelah Bapak share melalui wali kelas kalian masing-masing. Jadi kita akan membahas tentang hukuman ya. Hukum mad. Ya. Kita akan membahas hukuman. Baik, silakan sambil kalian dilihat catatannya, materinya. Soal apa pengertian mad menurut bahasa? Mad menurut bahasa jawabnya adalah memanjangkan atau menambah. Artinya setiap segala sesuatu yang memiliki pengertian memanjangkan atau menambah itu namanya mad menurut bahasa. Bahasa di sini artinya bukan menurut para ulama ahli tajwid, tetapi menurut manusia pada umumnya. Jadi yang namanya memanjangkan atau menambah itu adalah mad menurut bahasa. Contoh seperti memanjangkan kuku. Nah, proses memanjangkan kuku ini namanya istilahnya mad menurut bahasa. Atau apalagi memanjangkan rambut. Memanjangkan rambut ini adalah mad menurut bahasa. Apalagi memanjangkan omongan ya, atau memanjangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, seperti memanjangkan bacaan Al-Quran, memanjangkan bacaan takbir, memanjangkan bacaan sholawat dan lain sebagainya. Nah itu namanya mad menurut bahasa. Atau menambah. Setiap segala sesuatu yang memiliki makna menambah itu namanya mad menurut bahasa. Nah selanjutnya, apa pengertian mad menurut istilah? Pengertian mad menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Jadi mad menurut istilah adalah memanjangkan suara. Mana suara? A, nah itu suara. A, nah itu suara namanya. Kalau begini, nah itu namanya nafas namanya. Ya, jadi ada nafas, ada suara, kemudian ada huruf ya. Nafas yang berbunyi itu namanya suara. Suara yang menekan pada makhraj atau tempat huruf itu namanya huruf. Gitu. Jadi suara adalah Nah, ketika kita memanjangkan suara, itu namanya mad. Nah, pertanyaannya kapan suara itu dipanjangkan? Ya. Suara itu dipanjangkan kapan? Ketika mengucapkan salah satu dari huruf-huruf mad. Ketika suara kita dipanjangkan pada saat mengucapkan huruf-huruf mad,
ya, yang nanti insya Allah kita akan bahas hurufnya apa saja. Jadi ketika kita memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad, maka itu namanya mad menurut istilah di sini menurut para ulama ahli tajwid. Jadi sekali lagi Bapak tegaskan bahwa yang dimaksud dengan mad menurut istilah itu adalah memanjangkan suara a, i, u. Nah, itu namanya mad, ya. Jadi suara dipanjangkan ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Nah, selanjutnya terbagi berapa bagian mad? Mad itu terbagi dua bagian. Satu ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Sekali lagi, satu mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Apa pengertian mad asli? Ya. Pengertian mad asli adalah mad yang berdiri sendiri, ya. Mad yang berdiri sendiri karena dengan huruf mad itu. Mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Jadi artinya mad asli adalah mad yang tidak membutuhkan bantuan huruf-huruf yang lain. Artinya ketika mengucapkan huruf mad asli, maka di sana mutlak harus dibaca panjang. Tidak harus menunggu huruf-huruf yang lain, tidak harus ada hamzah ke depannya, tidak harus ada alif sebelumnya atau apapun sebelumnya. Jadi mad asli itu terjadi mutlak ketika ada huruf-huruf mad, maka di sana mutlak harus panjang. Ya. Jadi karena mad asli itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan yang lain, tidak membutuhkan penyebab-penyebab huruf yang lain seperti hamzah atau yang lainnya. Jadi artinya ketika kita mengucapkan huruf mad, maka mutlak di sana harus dipanjangkan. Ini yang dimaksud dengan mad asli. Kemudian, apa nama istilah lain untuk mad asli? Nama istilah lain untuk mad asli adalah mad tabi'i. Jadi kalau kita menyebut mad asli, ya, atau kita menyebut mad tabi'i, itu sama saja. Mad asli adalah mad tabi'i, dan mad tabi'i itu adalah mad asli. Jadi kalau ada yang menyebut oh ini mad asli, berarti itu mad tabi'i. Oh ini ada yang menyebut oh ini mad tabi'i, berarti itu mad asli. Jadi mad asli itu adalah mad tabi'i. Jadi kalau ada yang menyebut oh ini mad asli, betul. Oh ini mah mad tabi'i, betul. Karena mad asli dan mad tabi'i itu sama-sama. Ya. Kemudian apa arti tabi'i? Tabi'i itu artinya tabiat. Tabiat itu perilaku lah. Ya, tabiat itu perilaku atau akhlak gitu. Nah, kenapa mad asli ini diistilahkan dengan mad tabi'i? Yang menjadi alasan kenapa mad asli diistilahkan dengan mad tabi'i adalah karena tabi'i itu adalah tabiat. Jadi mad asli disebut mad tabiat. Kenapa disebut mad tabiat? Karena seseorang yang mempunyai tabiat baik, yang mempunyai perilaku yang baik, tidak mungkin mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Makanya disebut mad tabi'i. Artinya seseorang yang memiliki tabiat, ya, atau perilaku yang baik, maka ia akan membaca mad asli ini sesuai dengan ukurannya. Makanya disebut dengan mad tabi'i. Artinya tidak terlalu panjang, ya, lebih dari 2 harakat, atau juga tidak kurang daripada 2 harakat. Ini yang dimaksud dengan mad tabi'i. Nah, selanjutnya ada berapakah huruf mad asli? Mad asli itu hurufnya ada 3, ya. Mad asli atau mad tabi'i. Hurufnya ada 3. Ini perhatikan. Mad tabi'i atau mad asli itu hurufnya ada 3. 1, ya, alif. Alif. Alif seperti ini. Nah, itu. 1 alif sukun, ya. Alif sukun, biasanya alif tidak ada tanda sukunnya. Alif sukun
dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, ini huruf mad asli yang pertama. Alif sukun, huruf sebelumnya berharakat fathah. Itu. Ini yang dimaksud dengan huruf mad asli. Yang kedua, adalah wawu sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Itu. Wawu sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian yang ketiga, ya sukun. Nih, ya sukun, huruf sebelumnya berharakat kasroh. Ya. Jadi kalau kalian menemukan alif sukun, huruf sebelumnya berharakat fathah, wawu sukun, huruf sebelumnya berharakat dhammah, dan ya sukun, huruf sebelumnya berharakat kasroh, maka ini bacaannya wajib dibaca panjang. Ya. Bacaannya wajib dibaca panjang. Berapa ukuran bacanya? 2 harokat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Ya. Sekali lagi, ini huruf mad asli atau mad tabi'i. 1, alif sukun, huruf sebelumnya berharakat fathah. Wawu sukun, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Dan ya sukun, huruf sebelumnya berharakat kasroh. Itu. Contoh. Nah, contoh. Silakan kalian lihat contoh di catatan kalian. Bapak memberikan 3 contoh kalimat. Contoh yang pertama adalah kola. Nah, kola. Itu. Kola. Ketika kita mengucapkan ko, mana yang mad aslinya? Ko. Nah, ini mad aslinya. Ini mad asli. Ko. Ya, mad asli. Kenapa ko ini dibaca panjang? Ko-nya dibaca panjang, namanya mad asli. Kenapa dibaca panjang? Karena ada alif sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, sekali lagi, ko-nya dibaca panjang 2 harakat. Kenapa dibaca panjang 2 harakat? Karena ada alif sukun, ini alif sukun, dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Maka ko-nya dibaca panjang. Bagaimana cara membacanya? Dengan memanjangkan suara. Ko, gitu. Ko, 2 harakat. 2 harakat itu berarti 2 ketukan. Ko, nah itu 2 harakat namanya. Sekali lagi, ko, ya. Itu 2 harakat namanya. Sekali lagi, Bapak ulang, ya. Ini lafaz kola. Mana yang mad aslinya? Yang ko. Ko ini mad asli, dibaca panjang. Kenapa mad asli ko ini dibaca panjang? Disebut mad asli karena ada alif sukun, huruf sebelumnya berharakat fathah. Itu yang menyebabkan ko dibaca panjang, namanya mad asli. Contoh yang kedua, yakulu. Nah, yakulu. Yang dibaca panjangnya mana? Yang ku-nya. Ku dibaca panjang, namanya mad asli atau mad tabi'i. Ku-nya dibaca panjang. Ukurannya berapa harakat? 2 harakat. Ya. Ku dibaca panjang, ukurannya 2 harakat. Kenapa ku ini dibaca panjang? Ya, karena lihat. Ada wawu sukun, ini wawu sukun. Nah, wawu sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Wawu sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Ini adalah huruf mad asli. Jadi ketika ada wawu sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah, ini namanya mad asli. Jadi sekali lagi, yakulu, ku-nya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Namanya mad asli. Kenapa namanya mad asli? Karena dibacanya panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada wawu sukun, ini wawu sukun, dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Makanya ku-nya dibaca panjang. Yakulu.
begitu. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kila. Nah, kila. Ki-nya adalah mad asli. Ya, ki-nya adalah mad asli. Gitu. Kenapa disebut mad asli? Karena ada ya sukun. Nah, ya sukun dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Itu. Sekali lagi, karena ada iya sukun dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Jadi bacaan jadi panjang. Bagaimana cara membacanya? Dengan memanjangkan suara 2 harkat. Kila. Nah, itu namanya mad asli. Jadi sekali lagi, ini yang harus jadi patokan kalian. Ketika ada alif sukun, huruf sebelumnya berharkat patah. Ada waw sukun, huruf sebelumnya berharkat dhamma. Ada iya sukun, huruf sebelumnya berharkat kasroh, maka ini bacaannya harus dibaca panjang. Namanya mad asli atau mad tabi'i. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk tugas hari ini ya, silakan kalian buka Al-Qur'an, cari dan tulis kalimat mad asli 5 kalimat saja ya, 5 kalimat saja. Bapak tunggu hari ini juga ya. Kemudian yang sudah selesai fotokan, kirimkan ke nomor WA Bapak 08215806 168 ya. Sekali lagi, cari dan tulis 5 kalimat mad asli ya. Bapak tunggu sekarang juga ya. Kirimkan, fotokan, kalau sudah fotokan dan kirimkan ke nomor WA ini 08215806 168. Baik, demikianlah pembahasan tentang mad yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalaupun tidak, mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas lagi supaya kita lebih paham lagi apa itu mad asli atau apa itu mad. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.